92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026. Dan tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini pendengar yaitu meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Kiai Haji M. Dian Kristiawan, SOS, SIP, MSI, MM, yang juga merupakan penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Oke, minal aidin wal faizin ya Ustadz ya. Selamat Hari Raya Idul Adha juga ya. Ya, sama-sama. Baik, dan pendengar ya, kami nantinya akan mengajak Anda untuk bergabung ya dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Ustadz silakan untuk menyampaikan materinya di pagi hari ini ya Ustadz, sebelum nantinya kita interaktif dengan pendengar. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati iman wa bi ni'mati Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan seluruh pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saudara-saudaraku sekalian berada. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat berinteraktif melalui Pro 1 RRI Palembang untuk saling menguatkan keimanan di antara kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan-Nya kepada kita semua. Berselawat dan salam kepada Rasul junjungan tercinta. Mudah-mudahan syafaat senantiasa mengalir kepada kita kelak di yaumil kiamah. Saudaraku pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun saudara berada, pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepatnya di hari yang kedua 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Raya Haji, selamat Hari Raya Kurban, selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan-Nya kepada kita bersama, dan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pendengar setia Pro 1 RRI Palembang dimanapun saudara berada, adapun tema yang kita angkat pada hari ini masih dalam suasana Idul Adha, yaitu meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sebagai salah satu rasul yang Allah muliakan di antara rasul-rasul yang lainnya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam tahan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan predikat kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim ini adalah tahan terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sehingga Allah memilih kepada beliau adalah Rasul Ulul Azmi. Perjuangan beliau begitu banyak. Salah satu di antaranya
yang berkenaan dengan Idul Adha ini adalah ketika beliau diuji Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang cukup tua, 65 tahun beliau belum memiliki anak, dan ketika beliau memiliki anak dari istri keduanya, Allah uji anak tersebut untuk disembelih. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua, "Fasholli li rabbika wanhar," dan salat Idul Adha serta berkurbanlah. Perintah kurban ini barangkali ringan terucap dengan lidah, namun berat kepada kita untuk melakukan karena berkenaan dengan finansial, berkenaan dengan dana. Banyak orang-orang yang berpunya, mohon maaf, tetapi dia tidak berkorban, dan ada juga orang-orang yang tak berpunya tetapi dia mampu melaksanakan perintah Allah untuk berkorban ini. Mari kita sadari kepada diri kita semua, mengambil hikmah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu mengorbankan putra beliau Ismail, lalu ketulusan beliau ini Allah ganti dengan seekor kibas, dan akhirnya Ismail terbebas dari maut. Kemudian secara ubudiyah, kewajiban atau kesunahan kurban ini, kesunahan kurban ini diformalkan dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW, sehingga tiap tahunnya Nabi Ibrahim berkorban sampai 1000 ekor kambing. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya 1 ekor kambing pun berat? Kita kepingin mencontoh kesuksesan Nabi Ibrahim, tetapi mungkin kita enggan untuk berkorban. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita. Rasulullah memotong seekor kibas yang diniatkan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Lalu Rasulullah SAW memotong seekor kambing kibas. Beliau meniatkan untuk Muhammad dan umat Muhammad. Mari kita, saudara-saudaraku, kita teruskan perjuangan Nabi Ibrahim ini. Dan pada hari ini kita akan berinteraktif untuk meneladani perjuangan beliau Ibrahim Khalilullah alaihissalam yang diteruskan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan kita membuka kesempatan untuk pendengar bergabung dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini ya. Silakan menuju line telepon di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Ustadz, kita terima penelpon pertama ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Bunda Ida Arifin di Banyuasin. Maaf, boleh diulangi Bu? Ida Arifin di Banyuasin. Bunda Ida Arifin di Banyuasin ya, silakan Bunda. Iya, makasih Mbak Ega ya. Iya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Pak Ustadz cara kita untuk menyikap nih supaya kita bisa meneladani kehidupan Nabi Ibrahim gitu. Terutama cara kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Pak Ustadz. Oke, itu saja Bunda Ida. Ya, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu Ustadz tadi dari Bunda Ida ya untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Ida di Banyuasin. Bagaimana cara kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari? Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau ketika diberikan amanah anak, maka beliau menitipkan pesan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, bukan ma ta'kuluna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti, bukan apa yang kamu makan setelah
aku mati nanti. Kebanyakan antara kita adalah mengkhawatirkan nasib anak-anak kita ketika kita sudah mati nanti. Tetapi Nabi Ibrahim lebih mengkhawatirkan siapa atau apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti. Apakah masih menyembah Allah atau engkau berpaling? Ketika engkau sekarang masih ada aku, maka engkau menyembah Allah. Ketika aku sudah tiada, apakah engkau masih menyembah Allah? Ini yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim. Inilah Bunda Ibda, dalam kehidupan sehari-hari, kita contoh perjuangan beliau. Kita tanya dengan anak-anak kita, nak, bapakmu mati, setelah ibumu mati, apakah engkau masih menyembah Allah? Ini yang kita teladankan kepada anak-anak kita. Jangan kita khawatirkan tentang kehidupan mereka. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada semuanya. Ya, terkadang kita sudah tua, kita memikirkan anak-anak kita, bagaimana nasibnya nanti. Tetapi kita lupa bagaimana takwanya nanti setelah kita mati. Ini Bunda Ida dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencontoh Nabi Ibrahim dengan menanyai anak-anak kita, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang engkau sembah setelah aku mati nanti. Satu pertanyaan tetapi mengandung beribu-ribu jawaban yang akan dilontarkan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan keteladanan beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Kita diberikan PR, diberikan amanah anak, dan ini yang kelak kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyai, mungkin setelah hari ini atau hari ini kita tanyai anak-anak kita, nak, nanti kalau ibumu mati, bapakmu mati, kamu menyembah siapa? Kalau dia menetapkan imannya menyembah Allah, maka inilah tiada dosa kita karena kita sudah mengingatkan anak-anak kita. Tetapi ketika kita lalai, Bunda, ketika kita para orang tua lalai, nah ini harta untuk kamu nanti setelah bapakmu mati. Ya, terkadang kita seperti itu tanpa kita memikirkan nasib anak-anak kita, apakah dia masih beriman atau tidak. Terima kasih Bunda Ida dari Banyuasin. Mudah-mudahan Allah memberikan predikat kepada anak-anak kita, anak yang cerdas, taat beragama, taat kepada nusa bangsa. Terima kasih atas sumbangsihnya. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya. Ya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Nama Mbak Siti Aisyah di Palembang. Mbak Siti Aisyah di Palembang, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbatin nih bahasa dah ya. Ini ada tanya saya Pak Ustadz. Masalah korban ya. Nah, terus kan kalau korban itu harusnya kemarin kan, hari ini juga bisa. Terus itu sebelum Lebaran itu apakah ada orang berkorban duluan? Nah, terus itu keduanya, anak dengan orang tua ya, dia belum berkeluarga. Tapi anak ini keluar pesantren. Tapi dia ini sama orang tuanya termasuk bagaimana ya? Termasuk kurang ajar lah tetangga saya ini kan. Sering dia, mamanya itu sering nangis. Anaknya diomongi lembut kayak gitu, dikasarin. Pertama dia pernah sempat mengatakan orang tuanya itu anjing, kampang, babi. Itu bagaimana Pak Ustadz kita bisa ngatasi anak itu? Nah, cuma itu aja Pak Ustadz, saya pertanyaannya kedua-duanya ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti Aisyah ya di Palembang. Tadi ada 2 pertanyaan Ustadz soal kurban sebelum Lebaran, apakah ada? Lalu untuk anak yang kurang ajar sama orang tuanya, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu di Palembang. Jadi perintah korban itu, tadi Ibu bilang seharusnya korban itu kemarin kan, hari ini juga boleh.
perintah kurban itu dimulai dari setelah sholat Id, berarti kemarin ya, sampai dengan 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau tahun ini sampai dengan hari Sabtu sebelum asar. Jadi boleh disembelih di tanggal 10, 11, 12, 13. Misalnya tanggal 10 kita belum ada rezeki. Tanggal 11 kita belum ada rezeki. Tanggal 12 kita belum ada rezeki. Pada tanggal 13 anak kita datang. Kasih, mama atau ibu, ini kakak kebetulan boleh bonus. Nah, dikasihlah kita uang 3 juta atau 4 juta ya dari anak kita. Kemudian, alhamdulillah, bagaimana kalau saya berkorban? Ya langsung belikan kambing di hari 13 itu, di hari Sabtu kalau tahun ini, langsung kita potong, ya. Langsung kita potong, dan kita niatkan korban untuk diri kita dan keluarga kita di tanggal 13. Artinya masih boleh. Jadi tidak menutup kemungkinan tanggal 10 belum ada rezeki. Kita tidak tahu besok kita boleh rezeki atau seterusnya kita boleh rezeki. Kita tidak tahu. Jadi tidak ada perintah korban itu di luar tanggal itu. Kemudian ada yang motong korban sebelum tanggal itu. Tidak boleh. Itu namanya sedekah biasa, bukan korban. Kalau sedekah itu kapan saja, Bu. Kapan saja dipotong, dibagikan boleh. Jadi sedekah biasa. Kalau korban, syariat korban itu diperintahkan di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, anak itu dari pesantren, tetapi dia kurang ajar dengan ibunya. Bagaimana? Jadi, kita jangan mendoktrin bahwa keluaran pesantren itu menjamin anak-anak kita tinggi akhlaknya. Saya yakin dan percaya para kiai, ustadz, pengajar pondok pesantren ini memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengajarkan anak-anak kita pendidikan akhlak. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kita pintar, tetapi kita kurang ajar dengan orang tua, itu juga tidak bagus. Karena adab itu lebih utama daripada ilmu. Dan ini diajarkan di pesantren, dan ini diajarkan di sekolah-sekolah madrasah, maka ada pelajaran akidah akhlak. Ya, kalau di sekolah umum ada pelajaran budi pekerti, ya, kalau kita kuliah ada pelajaran budi pekerti, atau kita ada pelajaran kalau zaman dulu ada, waktu saya sekolah namanya pendidikan moral Pancasila. Kita diajarkan moral, ya. Nah, kalau sekarang mungkin pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Disitulah kita diajari akhlak terpuji baik kepada orang tua maupun kepada guru. Orang tua adalah orang tua kita di rumah dan guru adalah orang tua kita di sekolah. Maka kepada kita, anak-anak sekalian, ya, saya pun sebagai anak, tetap harus berakhlak kepada orang tua kita. Mungkin pendidikan orang tua kita rendah pada waktu itu. Ya, mungkin kita lebih tinggi pendidikan kita, tetapi hormat, sopan, dan taat kepada orang tua itu lebih utama untuk menyempurnakan akhlak kita yang terpuji. Anak-anak yang dari pesantren, yakin sudah diajarkan akhlak yang baik, tetapi kembali kepada pribadinya masing-masing, maka kita tetap doakan anak-anak kita di sepertiga malam terakhir sebelum subuh, kita sempatkan untuk minta kepada Allah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim di dalam Quran As-Saffat ayat 102, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Bayangkan wajah anak kita. Kalau anak kita 6, kita baca 6 kali. Rabbi habli minas solihin. Sebutkan anak kita. Anak pertama misalnya. Rabbi habli minas solihin. Kita sebutkan terus. Dan kita bacain satu anak adalah satu suratul Fatihah. Mudah-mudahan doa kita ini mampu menggetarkan arasnya Allah. Harapan kita, anak kita menjadi sukses dunia akhirat dan berakhlak terpuji kepada orang tua
kepada orang-orang yang lebih tua, dan kepada siapapun, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita takwa kepadanya. Amin. Terima kasih. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi. Baik, ini dengan Ibu Utri ya? Iya, betul. Ini dengan Mbak Ega kan? Iya, Ibu Utri di Merauke ya Bu ya? Oke, iya. Baik, Ibu Utri silakan, ada Ustadz Dian. Iya, saya mau menyapa dulu untuk Pak Ustadz Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz Dian. Tapi Ya. yang satu di luar tema tidak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya, salam kepada rakyat Papua ya. Papua Selatan ya. Papua Selatan Bu ya. Papua Selatan ya Pak Ustadz. Ya, Terima ya. kasih, nanti saya akan salam kepada mereka. Ya, terima kasih. Mau bertanya sama Pak Ustadz ini. Keberanian dan kritis mencari kebenaran. Pengorbanan yang ikhlas kehidupan modern adalah ikhlas bersedekah, berinfak, bersedekah dan berinfak. Dan Pak Ustadz yang satu ini bertanya masalah membayar dam di masjid di Mekah ya, naik haji. Apakah hewan-hewan yang kita bayar dipotong di muka kita waktu ibadah haji? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ya, Bu terima Utri. kasih. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bu Putri di Merauke, Papua Selatan. Jadi terima kasih juga mengingat kepada saya. Hari ini saya akan nelpon sahabat saya dari Jayapura, Provinsi Papua. Karena kebetulan Bu Utri menyapa terlebih dahulu. Baik, pertanyaan Bu Utri ada hubung kaitnya dengan perjuangan Nabi Ibrahim. Tetap berkesinambungan dengan tema, yaitu pembayaran dam jamaah haji Indonesia. Itu adalah jamaah haji yang hajinya adalah haji tamattu. Haji tamattu itu mengutamakan umroh, mendahulukan umroh daripada haji. Artinya jamaah haji dari Indonesia ini, baik yang dari gelombang pertama berangkat ke Madinah, kemudian mengambil mikot di Bir Ali, kemudian melakukan perjalanan umroh, membaca niat umroh di Bir Ali, kemudian melakukan umroh. Setelah melakukan umroh pertama, umroh wajib pertama, yaitu mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, tawaf 7 kali tadi, kemudian selesai tahallul, memotong rambut, kemudian boleh melepas ikhram. Kapan memakai ikhram lagi? Itu di tanggal 8 hari Tarwiyah kemarin, memakai ikhram lagi untuk bertolak dari Mekah ke Arafah. Dan puncak haji adalah tanggal 9 kemarin ke Arafah. Sekarang jamaah haji lagi di Mina. Lalu yang gelombang kedua, itu adalah berangkat dari asrama haji di Indonesia, dimanapun, sudah memakai pakaian ikhram. Nanti niatnya adalah di atas pesawat, ya, ketika bersinggungan dengan Yalamlam, ya. Nah, di situ kita berniat untuk labaik Allahumma umrotan, berniat untuk umroh pertama. Artinya nanti diingatkan oleh petugas di pesawat, ya, bahwa kita sebentar lagi akan melewati Yalamlam. Kemudian sampai di Mekah, langsung di Mekah, istirahat di hotel, dan mungkin ditentukan waktu kapan kita tawaf 7 kali, kemudian sa'i dan tahallul selesai. Umroh kita wajib, boleh buka pakaian ihram dan berangkat lagi memakai pakaian ihram. Kalau jamaah haji Indonesia itu di tanggal 8. Ya, di tanggal 8 kita sudah bersiap bertolak menuju Arafah, dan tanggal 9-nya di Arafah. Ini tanggal 10 jamaah haji berada di Mina,
ya untuk melempar jumroh ya, semua jumroh. Dan ini ditentukan oleh Rasulullah bahwa yang melakukan umroh terlebih dahulu maka dia kena denda, ya, kena denda. Lalu ibu bertanya tadi berkenaan dengan denda ini adalah menyembelih seekor domba atau kibas. Biasanya KBIH atau KBIHU itu mengumpulkan memungut uang dam ini. Kita yakin, Bu, ya, yakin kepada mereka untuk menitipkan dam kita kepada mereka. Disembelihnya di mana? Wallahu alam. Kalau saya dulu berangkat haji, saya kebetulan ketua rombongan, jadi saya yang diajak untuk menyaksikan penyembelihan dam itu. Ya, saya yang diajak untuk mewakili satu rombongan, katakanlah, ya, rombongan kawan-kawan saya wakili. Ya, itu waktu saya pergi haji. Tapi kalau ibu jamaah haji biasa, ibu tidak melihat, tidak menyaksikan, tetapi yakinlah bahwa itu sudah dilaksanakan. Andai tidak dilaksanakan, Ustadz, oleh panitia, katakanlah, ya, oleh petugas, oleh siapa, ya kita sudah yakin, kita sudah membayar, berarti kita sudah menitipkan, berarti beliau yang tidak amanah. Nah, untuk tahun ini pembayaran dam itu pemerintah memberikan fatwa atau menganjurkan bahwa dam-dam yang disembelih itu akan dikirim ke saudara-saudara kita ke Palestina, yang saudara-saudara kita sekarang tidak ada nuansa korban di Palestina yang sedang berkonflik. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang menyembelih dam di Arab Saudi itu sampai ke Palestina dan dinikmati saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Islam berjaya di Palestina dan Islam juga berjaya melaksanakan syariatnya. Kita masyarakat Indonesia melaksanakan syariatnya, berkorban. Yang berada di tanah air, kita tetap berkorban. Dan yang lagi di Mekah, lagi menunaikan ibadah haji, juga damnya sampai. Terima kasih Ibu Utri di Papua Selatan. Baik, Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp ya Ustadz, kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita ingin berkurban tetapi mau beli kambing atau sapi belum mampu, lalu kita mencoba berinfak uang seala kadarnya di masjid setiap hari. Apakah itu disebut juga pengorbanan? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, berkaca dari hadis Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas itu dia juga sama tidak mampu untuk korban kambing, tetapi dia tetap menyembelih, ya. Katakanlah kalau di kita itu menyembelih ayam, ya. Itu apakah tergolong korban? Karena korban disyariatkan adalah binatang ternak, kambing, domba, kibas. Kalau di kita Indonesia ada kerbau, sapi, kalau di Arab ada unta. Ini hewan-hewan yang disyariatkan. Tetapi berkaca dari hadis Ibnu Abbas, daripada tidak sama sekali, beliau melaksanakan penyembelihan ayam, katakanlah di Indonesia. Kan Indonesia ini banyak orang yang tidak berkorban, tetapi dia malah berebut daging korban atau mencela korbannya saudara-saudara kita. Jadi kita berkaca dari Ibnu Abbas, kita tetap berkorban, apapun yang bisa kita korbankan itu adalah menyontoh perjuangan Nabi Ibrahim. Kalau dikumpulin tiap hari dimasukin ke kotak amal, itu infak biasa. Ya, kotak amal infak biasa, bukan korban. Kalau Bapak ingin berkorban, Bapak beli celengan, ya sama ini juga akan saya lakukan juga. Bapak beli celengan. Kalau kita berdagang, Pak, ya, kita berdagang ini bisa mengumpuli 10.000 sehari, Pak. 10.000 lebih lah, ya. 10.000, minimal 10.000 kita masuki dalam celengan. Nanti setelah 1 tahun, ya itu kalau konsisten tiap hari menabung 10.000, insya Allah setahun itu sudah cukup untuk beli kambing. Kalau kambing harga kisaran di Sembawa itu 3 juta ya, malah kurang dari 3 juta, insya Allah bisa terbeli kambing itu, Pak. Kita konsisten nabung 10.000 sehari. Ya, sebulan kan 300.000. Setahun, kalau 10 bulan saja sudah 3 juta. Kalau 12 bulan atau 11 bulan berarti lebih. Ya, Bapak kumpulin sendiri, nanti Bapak belikan di
hari raya kurban, atau mungkin belinya pas di hari akhir, mungkin harganya lebih murah kan. Di hari-hari akhir, kalau hari-hari pertama atau sebelum hari H itu mahal. Mungkin di hari-hari terakhir lebih murah. Ya, kalau Bapak pengen kurban, belum mampu, seperti itu contohnya Pak. Dan saya juga akan melakukan hal seperti itu. Tetapi kepada kita yang pegawai, yang gajian atau karyawan yang gajiannya sebulan sekali, mungkin kita bisa mengeluarkan sebulan sekali. Saya niatkan Pak, saya akan menabung kurban ini. Kebetulan saya juga buka tabungan kurban, ya. Jadi kalau misalnya ada uang, Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berniat Pak. Kalau kita hitung-hitungan finansial mungkin sayang, uang 3 juta atau 3,5 juta ya, sayang. Tetapi kita ingat Pak, bahwa hidup ini adalah sementara dan kita akan mati, nanti kita punya kendaraan. Kalau di dunia saja kita mampu beli Innova, kita mau beli Avanza, atau kita mau beli kendaraan apa saja, kita mampu beli. Kenapa kita tidak mampu beli kendaraan kita untuk kita naiki di akhirat kelak? Dan ini mengingatkan kepada diri saya dan para hadirin sekalian agar kita mampu berkorban di tiap tahunnya. Terima kasih Pak Romli Jamal di Sembawa. Mudah-mudahan trik yang saya sampaikan melalui tabungan korban tadi bisa dilaksanakan Pak. 10.000 saja sehari, insya Allah sukses Pak. Amin. Terima kasih. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir ya di kesempatan Mutiara Pagi hari ini, masih dari WhatsApp dari Pak Herdo di Palembang. Mau tanya Ustadz, bagaimana dan di waktu apa agar kita dapat menghafal surat Al-Quran terutama juz amma? Lalu apakah boleh kita berkurban hewan untuk orang tua yang sudah almarhum? Silakan Ustadz. Ya, saya jawab yang nomor 2 dulu biar ingat ya. Kita berkorban untuk orang tua yang almarhum, boleh. Tapi Bapak menyerahkan kambing atau menyerahkan ikut patungan kurban sapi ya. Saya tidak sepakat dikatakan arisan ya, karena arisan itu ujung-ujungnya kan narik ya. Nah, kita tabungan sapi itu Bapak tulis namanya nama Bapak. Tulis namanya nama Bapak, atau Bapak beli kambing, Bapak serahkan dengan panitia, namanya nama Bapak. Jangan lagi nama almarhum. Tetapi dalam hati Bapak niatkan, ya Allah terimalah korbanku yang pahalanya saya hadiahkan kepada almarhum Bapakku. Nah, seperti itu ya. Saya juga akan melakukan hal seperti itu. Tahun, ya Bapak saya juga baru meninggal ya. Bapak saya tidak bisa berkorban lagi, maka saya sebagai anak soleh, atau kita semua jadi anak soleh ini, bakti kita kepada orang tua, maka kita belikan kambing nama kita dan pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita. Begitu syariatnya Pak. Jangan lagi di mana-mana disebutkan panitia itu korban atas nama almarhum A bin almarhum B. Masa almarhum bisa berkorban? Tetap nama kita Pak. Ya, jadi saya kemarin motong sapi itu nama beliau yang korban itu nama beliau terus ya, nama beliau. Nah, beliau itu berniat dihadiahkan untuk orang tuanya. Boleh saja. Saya kemarin saya 4 sapi yang saya potong itu atas nama satu orang. Salah satunya ya. Salah satu di antara 7 itu atas nama satu orang. Setiap motong ada nama dia, setiap potong ada nama dia. Terus yang kelima baru nama anaknya. Nah, itu beliau berniat, kita berniat korban kita itu hadiahkan kepada orang tua kita. Seperti itu Pak syariatnya ya. Baik, Ustaz. Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya, menghafal juz amma. Iya, mungkin singkat saja ya Ustadz ya. Ya, menghafal juz amma ini waktu terbaik adalah sebelum subuh Pak. Sebelum subuh itu Allah membukakan kecerdasan, maka Allah menyuruh kita sholat tahajud, sholat malam, kemudian kita hafalkan juz amma di waktu itu, insya Allah bisa hafal. Dan sekarang sudah ada aplikasi, ada media HP ini yang bisa mendengar hafalan-hafalan itu. Terima kasih. Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum diakhiri silakan disampaikan untuk materi penutup di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Ya, terima kasih pendengar RRI Pro 1 dimanapun saudara berada.
rangkuman dari siaran kita pada hari ini adalah meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berniat di dalam hati kita untuk bisa meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah syariat kurban. Karena kita masih di hari tasyrik, perintah kurban ini kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memampukan rezeki kita, memampukan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga keistiqomahan kita. Bagaimana caranya? Ya caranya seperti yang pertanyaan Pak Romli Jamal tadi. Mungkin kita dengan menabung, dan itu akan terasa indah di ujungnya, kita ternyata mampu untuk berkorban di tiap tahunnya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan segenap peramalan kita. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Qulu amin 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 wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin juga ya untuk Ustadz Dian. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026 dengan tema yang kami hadirkan yaitu meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Kiai Haji M. Dian Kristiawan SSOS, SIP MSI MM yang merupakan penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.